Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapila Rusdiana, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas formulasi teknologi sediaan padat, khususnya pada sediaan tablet, yaitu mereview atau mengulas sebuah jurnal, di mana jurnal ini yang diambil adalah jurnal internasional. Nah, saya mengambil jurnal dengan judul Comparative Evaluation of the Pharmaceutical and Chemical Equivalence of Some Commercial Brands of Acetaminophen Tablets oleh Samar et al. Pada tahun 2013. Jurnal yang saya review ini dimuat pada Life Science Journal tahun 2013 volume 10 nomor 3 dan juga ada nomor ISSN-nya. Nah, pada penelitian ini dilakukan evaluasi tablet acetaminophen. Berikut adalah monografi dari acetaminophen, ya, memiliki rumus kimia C8H9NO2. Ini adalah struktur dari acetaminophen, terdiri dari cincin benzena yang tersubstitusi oleh gugus hidroksil, ini gugus OH, dan juga atom nitrogen dari gugus amida yang berada pada posisi para. Sehingga senyawa ini dinamai dengan para-acetaminophenol, namun lebih dikenal dengan istilah paracetamol, sehingga acetaminophen memiliki nama lain paracetamol. Untuk pemeriannya, ya, acetaminophen ini adalah serbuk hablur berwarna putih, tidak berbau dan rasanya sedikit pahit. Untuk kemurniannya, tablet paracetamol mengandung paracetamol tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Jadi rentang kandungannya dari 90% sampai 110%. Nah, khasiat dari paracetamol ini sebagai analgetik dan sebagai antipiretik untuk penyimpanannya dalam wadah yang tertutup rapat. Pendahuluan. Acetaminophen atau paracetamol adalah obat antiinflamasi non-steroid dan paling sering diresepkan. Nah, menurut aktivitas farmakologinya, paracetamol ini digolongkan dalam kelas antiinflamasi non-steroid. Aktivitas antiinflamasi paracetamol tidak signifikan, sehingga tidak direkomendasikan penggunaannya sebagai antiinflamasi. Namun demikian, paracetamol memiliki aktivitas yang serupa dengan antiinflamasi non-steroid. Acetaminophen tergolong obat bebas atau OTC, over the counter. Nah, menurut peraturan perundang-undangan, paracetamol ini diklasifikasikan sebagai obat bebas. Artinya, sediaan oral paracetamol ini dapat diperdagangkan secara bebas. Untuk mendapatkan paracetamol tidak perlu resep dokter. Secara luas digunakan sebagai analgetik dan antipiretik. Analgetik ini adalah obat yang digunakan sebagai pereda nyeri. Sedangkan antipiretik merupakan obat yang berguna untuk menurunkan panas atau demam. Nah, acetaminophen aman digunakan manusia di dosis yang dianjurkan. Acetaminophen dipasarkan oleh banyak pemasok di seluruh dunia. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan farmasi di seluruh dunia yang memproduksi tablet atau sediaan yang berbahan aktif paracetamol. Nah, tujuan penelitian pada jurnal ini adalah untuk membandingkan evaluasi tablet acetaminophen yang diperoleh dari pemasok yang berbeda. Ada 6 merek yang diproduksi oleh berbagai perusahaan farmasi di negara-negara Timur Tengah dan produksi Panadol di Irlandia. Berikut sampel tablet acetaminophen yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama Vevadol, kedua Panadrex, ketiga Piral, keempat paracetamol, kelima Revanin, dan yang terakhir adalah Panda. Adapun uji yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya adalah uji keseragaman bobot, uji kerapuhan, uji kekerasan, uji waktu hancur,
uji keseragaman kandungan, dan juga uji disolusi. Uji yang pertama yaitu uji keseragaman bobot atau weight uniformity test. Nah, berdasarkan uji keseragaman bobot diperoleh hasil tidak satupun dari merek menyimpang hingga kurang lebih 5% dari nilai rata-rata. Artinya, dari uji keseragaman bobot ini, semua tablet memenuhi syarat. Uji yang kedua adalah uji kerapuhan atau friability test. Nah, berdasarkan uji kerapuhan, diperoleh hasil semua tablet ini memiliki nilai kerapuhan kurang dari 1%, kecuali tablet Revanin. Tablet Revanin ini memiliki kerapuhan 1,9%. Nah, ini tidak memenuhi syarat kerapuhan tablet ya, karena syarat kerapuhan tablet itu kurang dari 1%. Nah, mungkin hal ini disebabkan karena sifat dari bahan pengikat dan aditif yang digunakan oleh pabrik yang memproduksi Revanin ini. Selanjutnya adalah uji kekerasan atau hardness test. Berdasarkan uji kekerasan tablet, diperoleh hasil bahwa tablet acetaminophen yang bermerek paracetamol memiliki nilai kekerasan tertinggi, yaitu 18 kg. Kekerasan tablet memengaruhi kerapuhan dan waktu hancur tablet. Jadi semakin besar kekerasan tablet, maka semakin kecil kerapuhan tablet dan semakin lama waktu hancur tablet. Nah, kekerasan tablet dipengaruhi oleh bahan pengikat yang digunakan dalam formula yang digunakan dalam pembuatan tablet acetaminophen. Nah, semakin baik ikatan antar partikel, maka tablet akan semakin kuat. Uji selanjutnya adalah uji waktu hancur atau disintegration time test. Berdasarkan uji waktu hancur, diperoleh hasil bahwa keenam merek ini lolos uji disintegrasi menurut USP atau United States Pharmacopeia, yaitu kurang dari 30 menit sebagai waktu disintegrasi. Artinya keenam tablet ini memenuhi syarat. Selanjutnya adalah uji keseragaman kandungan atau drug content test. Nah, di sini untuk tablet acetaminophen merek Vevadol kandungan bahan aktifnya adalah 103%. Untuk merek Panadrex kandungan bahan aktifnya 104,8%. Untuk merek Piral kandungan bahan aktifnya 107%. Untuk merek paracetamol kandungan bahan aktifnya 108%. Untuk merek Revanin kandungan bahan aktifnya 104% dan merek Panda 104%. Nah, berdasarkan uji keseragaman kandungan diperoleh hasil bahwa keenam merek ini mengandung bahan aktif yang tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Artinya keenam tablet ini memenuhi syarat keseragaman kandungan. Selanjutnya adalah uji disolusi atau dissolution test. Nah, ini adalah kurva perbandingan disolusi dari keenam tablet acetaminophen. Dapat dilihat bahwa semakin lama waktu maka semakin tinggi kadar yang berkurang. Nah, pelepasan obat akan cepat meningkatkan penyerapan obat, sehingga efek antipiretik dan juga efek analgetik ini akan sangat cepat meredam rasa sakit. Nah, berdasarkan spesifikasi USP atau United States Pharmacopeia, tidak kurang dari 80% atau Q dari jumlah berlabel acetaminophen dilarutkan dalam waktu 30 menit. Berikut adalah nilai estimasi N menurut persamaan Korsmeyer-Peppas untuk merek tablet acetaminophen setelah penyimpanan selama 2 bulan pada suhu yang berbeda, yaitu pada suhu 4 derajat Celcius, pada suhu 25 derajat Celcius, dan suhu 40 derajat Celcius. Ini adalah kurva pada saat suhu 25 derajat Celcius. Dapat dilihat bahwa semua merek tablet ini stabil pada suhu 25 derajat Celcius. Kesimpulan, dalam penelitian ini
6 komersial produk acetaminophen yang diproduksi di Timur Tengah, baik penelitian secara fisik maupun kimia, diperoleh hasil bahwa semua tablet itu setara satu sama lain, dengan beberapa pengecualian. Ya, tadi pada saat uji kerapuhan ada salah satu tablet, yaitu yang bermerek Revanin, dia tidak memenuhi syarat kerapuhan. Kemudian, metode kendali mutu yang disajikan berguna dalam memantau konsistensi produksi pelepasan produk batch to batch masing-masing merek. Kemudian dibandingkan kualitasnya, ternyata ada perbedaan karakteristik merek dari merek satu dengan merek yang lain. Kemudian, pelepasan obat cepat akan meningkatkan penyerapan obat. Selanjutnya, efek antipiretik dan efek analgesik akan sangat cepat meredakan rasa sakit yang diderita oleh pasien. Dan yang terakhir, semua merek diuji dalam secara fisik maupun secara kimia adalah setara hasilnya, dan lebih disukai atau lebih stabil ke-6 tablet acetaminophen itu disimpan pada suhu 25 derajat Celcius atau pada suhu normal ya. Sekian presentasi dari saya. Yang salah, yang kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Danang, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.